masalah pribadi kamu di media sosial itu akan menjadi bahan gunjingan. Hai guys, welcome back to Doc Lydia Channel. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, di subscribe dulu sekarang ya, karena aku akan bikin video 2 kali setiap minggunya mengenai skincare, motivasi dan juga relationship tips yang pastinya berguna buat kalian semua. Jadi jangan sampai ketinggalan, subscribe sekarang juga. Dan hari ini di episode Dolita, Doc Lid punya cerita, aku mau ngomongin soal cara-cara bijak menggunakan media sosial. Nah, siapa sih yang saat ini nggak pernah punya media sosial satupun? Nope. Kayaknya nggak mungkin deh. Karena di zaman sekarang ini punya media sosial tuh udah kayak punya KTP. Kayak semua orang tuh wajib punya gitu. Kalau misalnya gue kenalan sama orang gitu, pasti ujung-ujungnya ditanya, selain nomor HP ya, ditanya, Instagram lo apa? Sini gue add gitu kan. Dan kalau misalnya nggak punya tuh kayak sesuatu yang aneh gitu. Kayak lo nggak punya Instagram gitu, ya lu bikin lah gitu. Itu udah kayak suatu keharusan. Padahal zaman dulu, gue inget banget tuh waktu zaman media sosial waktu itu Friendster tuh, itu gue masih SMP tuh waktu itu tuh masih dikit banget orang yang punya, dan ya nggak menjadi hal yang wajib gitu buat punya yang namanya Friendster. Terus dari Friendster kemudian Facebook ya, zamannya Facebook, terus Twitter, BBM, dan akhirnya sekarang Instagram. Kayak semua orang tuh punya Instagram gitu. Dan di Instagram itu banyak orang itu ngepost foto-foto liburan, mungkin pamer lagi makan apa, lagi jalan sama siapa. Dan selain menjadi album foto, album video, di Instagram itu atau media sosial apapun itu ya, itu kayak menjadi tempat orang itu buat curhat. Jadi tempat orang itu buat memposting pendapat mereka, memposting atau berkomentar tentang pendapat mereka terhadap suatu hal. Dan seringkali pendapat-pendapat ini tuh justru membawa seseorang tuh ke dalam suatu masalah. Padahal kalau misalnya kita tuh dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan offline nih, kita ngomong sama temen, misalnya kita bilang, si artis itu kok kayak begini ya, si girl band itu kok kayak begini ya, itu nggak ada masalah gitu ya, karena kita ngomong cuma sama satu orang ya kan. Dan biasanya ya kita ngomong sama teman kita tuh orang yang sefrekuensi sama kita, orang yang mungkin punya pendapat yang sama dengan kita gitu. Tapi lain halnya kalau kamu memposting komentar tersebut di media sosial. Di media sosial yang baca itu nggak cuma teman-teman kita ya kan, kamu punya follower, punya pengikut yang nggak begitu kenal deket sama kamu, atau bahkan cuma tahu doang dia siapa, dan akhirnya ketika orang itu nggak setuju sama pendapat kamu, dan itu bisa menjadi sesuatu yang viral dan menimbulkan masalah buat kamu sendiri gitu loh. Nah, seperti ada satu kasus yang baru ini terjadi. Kasusnya seorang influencer yang bernama Natya Sina, yang K-popers kayaknya udah pasti tahu lah ya. Dia memposting sesuatu komentar mengenai salah satu member Blackpink, dan hal ini menjadi viral sehingga influencer ini, si Natya, mendapatkan banyak hujatan di akun Instagramnya. Dan kasus lainnya adalah kasus Sarah Adisti yang kalian juga pasti tahu ya kan, karena kasus ini viral banget sampai akun Instagram Sarah sempat ditutup semua komentarnya karena Sarah membagikan sebuah postingan Instagram story yang seharusnya tidak pantas untuk dipublikasikan. Nah, di sini aku nggak mau ngebahas tentang kedua kasus tersebut, tentang benar atau salahnya, aku nggak mau ngebahas hal itu. Tapi yang jelas kalau misalnya kalian, netizen itu, menggunakan media sosial untuk membuli orang lain, menghujat orang lain, bagaimanapun itu adalah sesuatu yang salah. Tidak peduli orang tersebut memposting apa, tapi kalau misalnya nih si A memposting suatu komentar negatif, kemudian kalian pun mengeluarkan hujatan terhadap si A tersebut, kalian tidak ada bedanya atau kalian tidak lebih baik daripada si A tersebut. Jadi bagaimanapun pembulian dalam bentuk apapun, hinaan apapun di media sosial itu tidak dibenarkan. Bukan berarti karena si A berbuat atau berkomentar suatu hal yang salah di media sosial kemudian membenarkan kalian untuk boleh berkomentar negatif tentang orang tersebut, bahkan menjatuhkan mental orang tersebut. Nah, kali ini aku mau membagikan tips-tipsnya, ada 4 tips bagaimana
bagaimana sih cara menggunakan media sosial yang baik. Yang pertama adalah tidak membagikan informasi pribadi apapun di media sosial tersebut. Kamu boleh membagikan foto-foto bahagia kamu, momen-momen bahagia kamu, tapi kalau misalnya informasi pribadi seperti alamat rumah atau bahkan kegiatan sehari-hari kamu ngapain aja tepatnya, itu sebaiknya nggak perlu gitu. Karena di media sosial, apalagi kalau kamu men-set akun kamu publik sehingga semua orang bisa melihat akun kamu, bahkan orang yang tidak dikenal, takutnya informasi pribadi itu dijadikan sebuah alat untuk kriminalitas gitu. Kita nggak ada yang tahu kalau misalnya kamu sampai membagikan informasi alamat rumah, informasi kegiatan sehari-hari kamu, jam ini ngapain, jam itu ngapain, kemudian ada orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan informasi itu untuk tindak kejahatan kamu sendiri yang bisa dirugikan. Masalah pribadi sebaiknya nggak kamu posting di media sosial gitu, karena sebagian besar orang yang melihat postingan kamu, misalnya kamu mengeluh tentang keluarga kamu, mengeluh tentang pacar kamu atau siapapun itu, ya mereka nggak akan ngebantu gitu. Mungkin teman terdekat kamu aja yang peduli dengan tanya kamu ada apa, kamu kenapa, ada yang bisa dibantu nggak. Tapi ya orang-orang lainnya yang nggak dekat sama kamu, they don't care. Malah dengan kamu membagikan postingan sedih atau kamu mencurhatkan masalah pribadi kamu di media sosial, itu akan menjadi bahan gunjingan atau bahan gosip orang lain di belakang sana, dan gak ada manfaatnya sama sekali buat kamu selain menjadi bahan gosip gitu. Yang kedua adalah menghindari akun-akun negatif atau akun-akun penebar kebencian. Kalau misalnya kamu melihat suatu akun yang selalu memposting hal-hal negatif, memposting ujaran kebencian terhadap orang lain, ya kamu nggak perlu repot-repot membuli orang tersebut gitu. Karena ya kamu nggak ada bedanya dengan si orang yang kamu bully itu gitu. Cukup laporkan saja akun tersebut, postingan tersebut, karena saat ini tuh media sosial udah menyediakan fungsi itu. Kalau misalnya kamu menemukan suatu postingan yang nggak layak gitu, kamu tinggal report aja akun itu, udah selesai. Kamu nggak usah ikut-ikutan berkomentar jahat, karena satu, menghabiskan tenaga kamu dan menghabiskan waktu kamu, nggak ada gunanya juga gitu. Dan yang ketiga adalah periksa kembali sebelum kamu membagikan suatu konten. Jadi kalau misalnya kamu mendapatkan suatu informasi broadcast, sebaiknya kamu periksa kembali kebenarannya. Kalau misalnya kamu nggak yakin akan kebenarannya, lebih baik jangan kamu broadcast ulang pesan tersebut, karena takutnya kamu salah satu orang yang ikut menebarkan hoax. Dan juga kalau kamu, jari-jari kamu tuh gatel ikut mengomentari orang lain, tapi kamu sendiri sebenarnya nggak yakin sama hal yang akan kamu posting, terutama kalau misalnya kamu akan memposting sesuatu yang kontroversial, sesuatu yang negatif, sebaiknya kamu tahan dulu. Karena jangan sampai tangan kamu tuh gatel ngomentarin sesuatu, gatel posting sesuatu, ujung-ujungnya kamu malah mendapatkan masalah akibat postingan tersebut. Dan yang keempat, jadikan media sosial itu sebagai sarana branding kamu. Di zaman sekarang ini, zaman era digital ini, keberadaan media sosial itu penting banget untuk melihat branding kamu. Sebenarnya si A ini yang kerjanya apa sih? Si A ini orang yang seperti apa sih? Kalau kamu membuild sosial media itu sebagai sarana personal branding kamu, itu bisa menjadi keuntungan sendiri buat kamu gitu. Mungkin kamu bisa mendapatkan tawaran pekerjaan dari media sosial kamu bisa mendapatkan endorsement mungkin kalau misalnya kamu membuat sosial media kamu menjadi baik. Kalau kamu membangun media sosial kamu terlihat seperti orang yang positif, bukan gak mungkin tawaran-tawaran pekerjaan itu sampai ke kamu karena orang-orang melihat betapa positifnya sosial media yang kamu bangun gitu. Nah, jadi mulai sekarang sebaiknya berhati-hatilah atau bijaklah dalam menggunakan sosial media. Bangunlah atau gunakan sosial media itu untuk sesuatu hal baik yang bisa mendatangkan manfaat buat kamu, mendatangkan pekerjaan yang kamu impikan. Jangan gunakan itu untuk mencaci orang lain, membuli orang lain, karena satu, nggak ada gunanya. Dan kalau misalnya kamu ketahuan sebagai orang yang selalu menyebarkan kebencian, malah kamu sendiri yang rugi, nggak ada tawaran pekerjaan yang datang ke kamu. Oke, sampai di sini dulu Doklita. Doklit punya cerita hari ini. Jangan lupa di subscribe channel ini, di like juga, share ke teman-teman kalian, dan sampai bertemu di episode-episode selanjutnya. Bye bye.